Alhamdulillahilladzi faradhas salata ala ibadihil mu'minina wal mu'minat wa ja'alaha ibadan ila hadzal dinil qawim wa ja'ala usulahal a'malas sholihat. Faradha alaina rabbuna subhanahu wa ta'ala khamsa shalawatin bi khamsati awqat. Laisa lana uzuru fi ta'khiriha anil miqat. Faman hafaza 'alaiha bi itmami ruku'iha wa sujudiha wal qirat kanat li dhunubihi as-saghairi kafarat. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa as'aluhul mazida min fadlihi fi jami'il awqat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunji qailaha minal muhlikat. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidus sadat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad madatil ardu was samawat. Amma ba'd fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita selalu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rasa syukur yang sebesar-besarnya kita menghambakan diri, merendahkan diri kepada Allah, karena semuanya itu adalah nikmat datangnya dari Allah. Kita telah diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan. Kita bersyukur dengan kita berusaha semaksimal mungkin untuk bagaimana meningkatkan amal ibadah kita sebagai perwujudan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat serta salam marilah kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama sekali khotib menyampaikan wasiat. Marilah kita bersama-sama untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa sebenar-benar takwa. Mari kita bersama-sama untuk menjalankan perintah Allah dengan sesungguhnya, dengan mujahadah, dengan perjuangan. Dan inilah sebagai bentuk usaha kita sebagai hamba yang lemah, ingin memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita berusaha bagaimana menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terasa kita sudah di penghujung di bulan Sya'ban ini. Artinya kita sudah mendekati bulan suci Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang penuh rahmat di hadapan kita. Tentunya banyak persiapan-persiapan yang harus kita laksanakan, yang harus kita persiapkan. Semuanya demi agar puasa Ramadan tahun ini bisa lebih baik dari tahun yang lalu. Kali ini khotib akan membahas persiapan Ramadan, hanya membahas masalah sholat, yang memang sholat ini adalah merupakan salah satu perintah Allah, dan ini merupakan bentuk wujud kita bagaimana menghambakan diri kepada Allah dan bisa memperbaiki nanti kita di bulan suci Ramadan bisa lebih baik lagi. Takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini harus diiringi dengan sholat yang baik, sholat 5 waktu yang baik, yang sempurna. Karena sholat ini merupakan kunci kita untuk masuk ke surga. Dan sholat ini juga merupakan penyekat, penghalang panasnya api neraka. Semua orang Islam akan maklum bahwa sholat 5 waktu ini adalah merupakan kewajiban. Semua orang Islam, laki-laki maupun perempuan, wajib mengamalkan selama hidupnya. Sama sekali tidak ada alasan kewajiban ini untuk ditinggalkan
walau sedang di mana kita berada, betul-betul seandainya tidak kuasa berdiri, boleh mengerjakan dengan sambil duduk. Kalau berhalangan sambil berduduk, diizinkan untuk berbaring. Pendek katanya, harus dikerjakan, wajib dikerjakan. Dan inilah pentingnya sholat. Apa sih rahasia sholat? Dan inilah yang harus kita sama-sama laksanakan. Bulan suci Ramadan ini adalah bulan mulia. Saatnya kita untuk meraih kesuksesan. Semua orang pengen sukses, hidup bahagia, dunia wal akhirat, yang sering kita selalu memohon, Rabbana adina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ingin bahagia dunia dan bahagia akhirat, sukses di dunia dan sukses di akhirat. Ini artinya kalau kita ingin sukses, perbaiki sholat kita. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sholatu imaduddin. Faman aqomaha faqad aqomadin, waman tarokaha faqad hadamadin. Sholat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikan sholat, berarti dia telah mendirikan agamanya. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti dia telah merobohkan agamanya. Maka ketepatan dalam Islam, barang siapa yang meninggalkan, dianggap melakukan pelanggaran besar. Dengan sendirinya kita melakukan perbuatan dosa besar. Biasanya orang-orang yang meninggalkan sholat ini disebabkan karena kesibukan. Terkadang kewajiban sholat 5 waktu ini dengan sengaja diabaikan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang membuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Al-Munafikun ayat 9. Sebagaimana ulama ada yang mengatakan bahwa ancaman bagi orang-orang yang meremehkan sholat itu ialah kelak akan dijatuhkan ke dalam neraka, akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam yang sangat panas, sehingga keadaan tersebut digambarkan. Jika seandainya sebuah gunung dimasukkan ke dalamnya, niscaya akan hancur karena sangat panasnya. Dan di samping itu, tempat tersebut disiapkan bagi orang-orang yang meremehkan dan melalaikan sholat sampai waktu habis. Kecuali mereka yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertobat kepada Allah atas perbuatannya, niscaya Allah akan memberikan pengampunan kepadanya. Para ahli tafsir menerangkan bahwa yang dimaksud ingat kepada Allah di sini pada ayat yang dibacakan tadi adalah sholat 5 waktu. 5 waktu yang kita kerjakan setiap hari. Itulah kita harus mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga siapa saja yang sibuk mengurus harta perusahaannya, atau berupa mencari harta yang disibukkan hanya mengurus segala macam yang ada dalam pekerjaannya, mengurus anak-anaknya hingga sholatnya sampai terlambat, maka kelak ia akan merugi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil aidu yaumal qiyamah min amalihi sholah fa in soluhat faqad aflaha wa anjaha wa in naqasat faqad khaba wa khasir. Yang artinya, perbuatan hamba yang pertama kali yang akan dihisab di hari kiamat nanti adalah sholat. Maka barang siapa yang sholatnya bagus, sungguh ia telah berbahagia dan akan selamat. Dan jika kurang baik sholatnya, maka ia akan sengsara dan merugi.
Hadis riwayat Munzir, Tabrani, dan Turmuzi. Di hari akhir kelak, tanggung jawab orang yang meninggal sholat, yang meninggalkan sholat bukan kepalang beratnya. Dan soal sholatlah yang mula-mula sekali diperiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama sekali yang dihisab adalah sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kami telah pula memberi makan orang miskin. Orang-orang yang disiksa dalam neraka Sakor itu hancur segala tulang belulangnya, kemudian utuh lagi, disiksa lagi, terus menerus hingga benar-benar sakit rasanya, dan itulah penderitaan di alam akhir nanti. Sidang Jum'ah, sholat Jum'ah yang berbahagia. Sebagaimana ulama ada yang mengatakan bahwa orang-orang yang meninggalkan sholat itu kelak akan dikumpulkan bersama-sama Fir'aun, Hamam, dan Ubay bin Khalaf, sebab mereka itu sama-sama meninggalkan sholat karena sibuk mengurus hartanya, sibuk karena kerajaannya, departemen atau perusahaan mereka. Orang yang sibuk mengurusi hartanya saja sehingga meninggalkan sholat, besok di hari kiamat akan dikumpulkan bersama Korun yang sibuk dengan kerajaannya dan kekuasaannya, akan dikumpulkan dengan Hamam, dan orang yang sibuk dengan perusahaannya saja besok hari akan dikumpulkan dengan Ubay bin Khalaf. Ada suatu riwayat yang menyatakan bahwa ada seorang pendatang menghadap kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ilallah? Ilallahu ta'ala fil Islam. Qala as-salatu li waqtiha, wa man taraka sholata fala dinalah, was-sholatu ibaduddin. Ya Rasulullah, amalan apakah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Islam? Beliau menjawab, sholat tepat waktu. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka berarti tidak mempunyai agama, sebab sholat itu sebagai tiang agama. Hadis riwayat Baihaqi. Jadi apabila ada orang mengaku beragama Islam tetapi tidak mau sholat, berarti pengakuan itu tidaklah benar. Dan orang yang semacam ini tetaplah akan masuk neraka, sebagaimana tersebut dalam hadis, wa iza tarakar rajul faridatan wahidatan muta'ammidan kutibasmuhu ala babin nar fulan bin fulan la buddalahu min dukhulin nar. Manakala seorang meninggalkan satu sholat fardu dengan sengaja, maka namanya ditulis pada pintu neraka, fulan bin fulan, tidak boleh pasti masuk neraka. Dalam sabda Rasulullah yang lain, bainal abdi wal kufri tarkus sholah. Di antara seorang hamba Islam dengan orang kafir, letak perbedaannya adalah meninggalkan sholat. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah, keterangan-keterangan di atas adalah merupakan gambaran orang-orang yang meninggalkan sholat itu begitu besar azabnya, begitu sakit rasanya di neraka nanti. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita untuk mempersiapkan diri kita mau menghadapi bulan yang mulia, bulan suci Ramadan. Mari kita sama-sama mensucikan diri kita, membersihkan diri kita, mempersiapkan diri kita agar kita menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses, yaitu kita bisa melaksanakan sholat yang baik sebagaimana sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu senantiasa sholat berjamaah di masjid.
Dan itulah mari kita sama-sama untuk melazimkan kita sholat berjamaah, agar kita untuk memperbaiki sholat kita sedikit demi sedikit kita perbaiki. Terus kita laksanakan istiqomah dengan berjamaah. 1 bulan kita 5 waktu berjamaah, 2 bulan, 3 bulan, dan seterusnya sampai akhir hayat kita. Man akhiri kalami la ilaha illallah. Barang siapa di akhir kalamnya dengan mengucapkan la ilaha illallah, insya Allah akan masuk ke dalam surga. Insya Allah kita akan selalu diingatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang selalu senantiasa mengerjakan sholat 5 waktu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah dan taufik kepada kita semuanya, melaksanakan perintah Allah sehingga memperoleh rahmat dan anugerah di dunia dan di akhirat. Dan semoga kita selalu dikaruniakan sehat walafiat, sehat husnul khotimah, dan tentunya kita akan mendapatkan keberkahan di bulan suci Ramadan ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsira kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada wa kafar. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khaliqil wal bashar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa salaman taslima katsiran. Amma ba' fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullah waf'alul khairati wajtanibus sayiat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fa ajibullah ibadallah ila ma da'akum wa sallu wa sallimu 'ala man bihillah hadakum. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in wardo anna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibu da'wat. Allahumma ansur man nasaruddin wahdul man khadal muslimin. Allahumma dafa' annal bala wal waba wal fasya'i wal ghala wal munkar wal ba wa jami'il amr wa mautal fujar ma la yatafa'uhu khairat. Ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fasya'i wal munkar wal ba ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.